Terakhir, ini ada pesan Lora Ismail Al-Khalili, cicit Syekhona Khalil Bangkalan, sang wali Allah, guru para ulama di Nusantara, lebih khusus guru Mbah Yai Hasyim Asy'ari, sang pendiri NU, dan Kiai As'ad Syamsul Arifin, dan kiai-kiai yang lain ada. Beliau menegaskan, bahkan mengingatkan kepada kita semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat KZEP official dimanapun Anda berada, semoga kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sahabat KZEP, saya ingin mengajak Anda untuk mendengarkan baik-baik kejadian yang baru saja terjadi. Dengarkan sampai selesai. Ini bukan sekedar kejadian biasa, teman-teman, tapi sebuah peringatan sangat besar bagi kita semua, khususnya umat Islam dan masyarakat Indonesia. Ya, di Pemalang semalam ada kejadian sangat memilukan. Ada istilah kata kemunculan sekelompok ormas yang mengenakan pakaian serba hitam, teman-teman. Ya, mereka muncul dengan wajah yang garang, kan di media sosial seperti itu mereka itu, dengan langkah-langkah yang sombong, mengaku sebagai pembela Wali Songo, teman-teman. Tapi apa yang terjadi, apa yang mereka bawa bukan ajaran Wali Songo, teman-teman. Yang mereka bawa adalah rasa takut, rasa ketakutan yang mereka sebar. Kemudian mereka sebar yang benih-benih kebencian, teman-teman. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ini bukan ajaran Wali Songo. Mereka mengatasnamakan Wali Songo tapi tidak menunjukkan sikap sebagai duriyah Wali Songo, mencederai ini namanya. Naudzubillah. Kita sebutkan saja, ormas ini dikenal dengan nama PWILS atau Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Namun teman-teman, jangan terkecoh oleh nama yang mereka usung, yang mereka sematkan. Jangan tertipu oleh simbol-simbol yang mereka bawa. Karena apa? Karena apa yang mereka lakukan justru mencoreng nama besar para wali, mencoreng nama besar Wali Songo, mencederai nama besar Wali Songo yang begitu santun. Oke, kita bahas sedikit. Wali Songo itu para penyebar Islam yang dikenal dengan kelembutan, keilmuan, dan kasih sayang. Mereka tidak pernah memukul, mereka tidak pernah mengintimidasi, apalagi meneror masyarakat, mengancam-ngancam, membubarkan pengajian, nggak pernah. Tapi ormas ini, kita sebut saja PWLS, menempuh jalan yang berbeda dengan Wali Songo, dengan kekerasan, dengan jalan intoleransi, jalan penuh kebencian kepada sesama umat. Hanya karena apa? Hanya karena berbeda pandangan dan identitas. Ya mungkin karena yang mereka bencikan habaib, mungkin sudah beda identitasnya gitu sama kita gitu loh. Mereka kan duriyah Arab, turunan Arab. Ini loh bahayanya. Mereka menyamar di balik nama suci, tapi membawa agenda penuh amarah, penuh kebencian. Dan naudzubillah, miris sekali tadi malam ya teman-teman, mereka menunjukkan wajah aslinya. Konvoi, mengintimidasi, memprovokasi, bahkan ada yang mengatakan mereka mencoba memancing keributan katanya. Benar nggak? Benar sekali. Ini bukan dakwah, teman-teman. Ini namanya provokasi. Mereka mengatasnamakan Wali Songo, katanya untuk meluruskan sejarah Wali Songo, untuk membela pribumi, membela sejarah Nusantara, tapi dengan cara yang jahat. Mereka tidak menunjukkan akhlak-akhlak Wali Songo, teman-teman. Tidak sama sekali menunjukkan akhlak-akhlak yang diturunkan Wali Songo kepada kita semuanya. Wali Songo itu rahmatan lil alamin kepada siapapun, jangankan ke umat muslim, ke non muslim pun Wali Songo itu sangat ramah tamah. Ya, ini sama Islam seolah-olah kayak musuh gitu.
Karena yang di Pemalang ini kajiannya diisi oleh habaib, wabil khusus Habib yang dimusuhi oleh banyak orang, Habib Rizik Sihab. Wabil khusus Habib Rizik ini dimusuhi oleh PWILS. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Mereka terus memprovokasi sehingga ada baku hantam. Katanya ada sampai 5 orang yang terluka. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Semua kita dijauhkan teman-teman ya. Itu kelakuan-kelakuan yang tidak mencerminkan pejuang Wali Songo. Tidak sama sekali mencerminkan warisan-warisan Wali Songo, tidak. Intinya kalian teman-teman jangan terkecoh dengan nama besar yang mereka sematkan di punggung-punggung mereka, di baju-baju mereka, tapi tidak sesuai dengan perbuatan mereka. Jadi begitu teman-teman ya, sahabat Kazeb, kalau hari ini kita diam, maka besok mereka akan makin berani teman-teman. Kalau malam ini kita biarkan mereka bergerak sesuka hati mereka, maka malam-malam berikutnya Pemalang atau di daerah manapun akan jadi ladang konflik jika ada pengajian yang dihadiri oleh habaib. Saya ingin menyampaikan dengan tegas di sini teman-teman, ya, jika ada keluarga kalian, anak, saudara, keponakan atau tetangga yang misalkan mulai aktif atau tergoda masuk ke dalam kelompok PWILS ini, segera peringatkan. Itu pesan dari saya, ya. Itu pesan dari saya. Dimanapun Anda berada, untuk orang-orang tua, bukan hanya karena mereka bisa tersesat dari jalan yang lurus, tapi karena mereka itu kelompok yang mulai menunjukkan gejala-gejala yang sangat membahayakan. Bahaya ideologi, bahaya tindakan, perbuatan, bahaya kerusakan akhlak atas nama agama, atas nama Wali Songo, atas nama memperjuangkan Wali Songo. Sangat jauh sekali teman-teman. Kita teman-teman tidak bisa biarkan mereka ini mencuci otak generasi muda atau siapapun yang ada di kampung-kampung dengan narasi kebencian yang dikemas dalam sorban atau dalam belangkon ataupun logo-logo. Mereka bukan penerus para wali teman-teman. Mereka hanyalah bayangan gelap yang mengklaim warisan tanpa akhlak. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pertama, edukasi keluarga kita. Jelaskan bahwa tidak semua yang membawa nama agama, tidak semua yang membawa nama-nama besar Wali Songo benar-benar membawa ajaran agama, membawa akhlak. Bedakan antara simbol dan substansi. Jangan mudah terkecoh, ya. Walaupun mereka memiliki logo dengan tulisan PWLS Perjuangan Wali Songo Indonesia, hati-hati, ya teman-teman. Kedua, perkuat barisan ulama, kiai dan guru-guru kita yang benar-benar mereka ini mewarisi ajaran Wali Songo, yakni yang disebut tasammuh, tawasud, tawazun, dan i'tidal. Jangan biarkan narasi keras mendominasi panggung-panggung dakwah yang diajarkan oleh para PWLS. Ketiga, jika Anda melihat gerakan-gerakan mencurigakan di lingkungan sekitar yang mengarah ke provokasi atau misalkan agitasi massa, segera laporkan ke pihak berwenang atau misalkan ke tokoh masyarakat, ya. Jangan sampai jatuh korban lagi. Saya bicara malam ini bukan untuk menebar fitnah teman-teman, tapi karena cinta kepada agama saya, cinta kepada para wali-wali Allah, cinta kepada Wali Songo, dan cinta dengan kedamaian umat, cinta ketenangan umat. Itu yang saya sampaikan. Jadi teman-teman, PWLS dengan segala bendera dan nama besar yang mereka bawa itu harus kita lihat dengan jernih, ya. Jangan karena mereka menyebut Wali Songo, Duriyah Wali Songo, kita langsung percaya. Ojo, ya. Tapi kita lihat dulu akhlaknya,
Lihat dulu tindakannya, perbuatannya, dan tanyakan dalam hati. Apakah mereka pantas? Ya, apakah mereka pantas membela perjuangan Wali Songo, tapi akhlaknya amburadul seperti itu? Na'udzubillah. Tanyakan lagi dalam hati kalian, apakah ini ajaran Islam yang rahmatan lil alamin? Apakah ini ajaran-ajaran Rasulullah? Kita tanyakan dalam hati masing-masing. Terakhir, ini ada pesan Lora Ismail Al-Khalili, cicit Syekhona Khalil Bangkalan, sang wali Allah, guru para ulama di Nusantara. Lebih khusus guru Mbah Yai Hasyim Asy'ari, sang pendiri NU, dan Kiai As'ad Syamsul Arifin, dan kiai-kiai yang lain ada. Beliau menegaskan, bahkan mengingatkan kepada kita semuanya, jika ada anggota atau keluarga Anda, teman-teman semuanya, yang mulai dekat dengan kelompok ini, yang tadi maksudnya PWLS, ya, tolong segera beritahu mereka tentang bahayanya. Sebelum apa? Sebelum terlambat. Itu kata Lora Ismail. Lora Ismail sendiri sebagai cicit Syekhona Khalil sudah mewanti-wanti dan mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita harus menjauhi ormas itu. Jangan sampai didekati, apalagi gabung dengan ormas itu. Nanti bahaya. Itu Lora Ismail yang bilang sendiri. Ya. Jadi teman-teman semuanya, kejadian semalam itu katanya ada provokasi dari pihak sebelah. Ya, dari ormas hitam itu. Ya, teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga semuanya kita sehat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.